Pikiranku menjadi ruang taklimat untuk menjawab sebuah legenda nyata atau tidak. Sebuah peninggalan besar yang baru saja kuketahui dan kini memancing birahiku untuk menebas mitos tersebut. Museum ini terlihat sederhana, tapi isinya lebih besar daripada bangunannya. Bisa kalian cermati, benda peninggalan yang dipajang di sini memiliki histori yang tak ternilai. Dan benda yang satu ini jadi alasanku kenapa aku membuka sepatu di teras museum. Nah ini mas, topeng mas, temuan dari situs Pasir Angin. Ini di sektor 8 ya. Ini ketika penelitian pada tahun 1973. Berarti bisi topeng emas ini ketemu di tahun 1973. Betul. Dan ini yang menemukan ini para peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Jakarta. Beneran dari emas? Dari emas, ini asli dari emas. Berapa karat katanya Pak? Kalau untuk karatnya itu, ini berdasarkan para peneliti sudah di lab itu ini 24 karat. Ini emas murni, karena dia coba kalau ditekuk, dia langsung patah. Bedanya sudah kalau bisa ditekuk. Berarti tipis dong ya? Ya, dia ini tidak terlalu tebal karena kelihatan bekas tekanan-tekanan dari akar-akar pohon itu mengkerut. Ketika dilakukan ekskavasi, beberapa benda ditemukan, tapi ada sebuah benda yang menjadi masterpiece bagi para arkeolog. Topeng berlapis logam mulia. Kan tulisannya temuan topeng emas tuh ada dua di sini nih situs Pasir Angin, dan satu lagi di Goa Sulawesi. Betul ya. Ya memang kalau dua. Kalau di sini cuma satu ditemukan. Tapi di Indonesia memang ada dua. Betul di sana. Nah ini topeng ini memang dulu berdasarkan hasil penjelasan para arkeologi, topeng ini dulu digunakan oleh masyarakat termasuk untuk menutupi jenazah ketika orang itu meninggal. Iya tulisannya tuh biar rohnya nggak kembali. Betul. Jadi roh-roh jahat itu supaya tidak kembali atau tidak masuk pada orang itu dan mengganggu kepada masyarakat seperti itu mas. Topeng emas kematian. Mungkin itulah sebutanku bagi benda yang telah membuat rasa penasaranku berkecamuk. Topeng penutup wajah bagi jenazah untuk mereka dari kalangan kasta tertinggi. Berdasarkan penelitian dari arkeolog, topeng ini disebut sebagai penutup jenazah karena tidak memiliki lubang di bagian mata dan hidung. Maka beberapa ahli menyimpulkan kalau topeng itu sebagai benda ritual upacara kematian. Jadi di lokasi ini yang mempunyai luas kurang lebih 15.000 meter ini merupakan area tempat penelitian atau tempat ekskavasi para peneliti pada waktu itu, yaitu Puslit Arkenas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Jakarta, yang melakukan penelitian dari tahun 1971 sampai tahun 75. Nah, ada rehat, itu ada jeda, dan dilanjut lagi pada tahun 1999 sampai tahun 2003. Jadi di tempat ini sudah dilakukan serangkaian penelitian dengan metode yang acak dan metode yang mengikuti alur orientasi bendanya atau benda temuannya dari beberapa sektor yang ada di areal situs Pasir Angin ini. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para arkeologi di tempat ini menghasilkan beberapa benda atau artefak yang terutama masterpiece-nya itu berupa topeng emas. Bisa jadi ketika itu ritual memerlukan persembahan benda dari logam mulia atau emas. Topeng emas ditemukan di titik area dengan batu besar di sekitar museum. Dulu batu itu sebagai pusat ritual dengan sebutan monolit atau menhir. Kemudian ada sebuah karya budaya yang merujuk kepada peninggalan itu gitu. Jadi kalau dulu topeng emas ini untuk upacara kematian. Nah, sekarang ada sebuah tarian dengan properti topeng warna keemasan atau dasarnya rohnya mengambil dari upacara itu begitu, sehingga muncul sebuah karya budaya baru intinya. Muncul sebuah karya budaya baru berupa seni tari dari topeng emas yang tadinya untuk upacara kematian. Nah, hal-hal ini karya budaya baru. Begitu ada karya budaya baru berarti ada inovasi di sana. Dan inilah sebenarnya yang kita harapkan agar
muncul sebuah keragaman, muncul sebuah inovasi, muncul sebuah kreativitas. Sehingga tradisi-tradisi akan terus bisa lestari dengan cara yang pengembangan kekayaan atau keberagaman budaya yang ada, seperti yang ada di dalam topeng emas. Ketika benda teramat penting menjadi inspirasi bagi seniman, sebagai langkah mengingat kalau topeng emas teramat penting, lagi-lagi seni olah gerak tubuh terlahir dari unsur benda. Tari topeng emas adalah adopsi atas temuan benda prasejarah. Nenden Banuriah sebagai koreografer dan pencipta tari topeng emas membentuk sebuah karakter yang kuat, menggambarkan kekuatan magis topeng emas prasejarah. Kalau koreo, karena saya memang passion saya kan memang di situ ya. Jadi sebetulnya kalau gerak standar tidak ada hal yang terlalu istimewa dan gerakan istimewa tidak ada. Hanya ada beberapa gerakan yang saya memang tidak bisa bergerak pada saat untuk menyambungkan dari satu gerakan ke yang lain. Saya butuh waktu dulu 1-3 malam. Datang lagi ke mimpi lagi. Jadi dia ngasih tahu badan yang tadi kesini udah utuh, saya lihat dia ngegerakin. Ini buat besok gitu. Ini gerakan buat besok. Jadi ini kasih tahu, saya kasih ada instrukturnya dong. Iya. Tarian topeng emas dinyatakan masih cukup sakral karena ritual tertentu masih berlaku. Sanggar Budaya Nusantara adalah salah satu sanggar yang ada di Lewiliang. Tarian ini kerap tampil di pentas event seni budaya. Tarian ini sempat mewakili tarian tradisi Jawa Barat di acara kesenian tahunan yang diselenggarakan di luar negeri. Untuk Kabupaten Bogor, semua karya budaya maupun cagar budaya yang ada tentu ini bisa dilestarikan, bisa terus dikembangkan oleh berbagai pihak, tentunya tidak hanya oleh dinas yang membidangi kebudayaan, tetapi kerjasama kolaborasi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga swasta, media, ini terus kita dorong agar semua aset yang ada itu bisa dikembangkan. Publikasi kita dorong terus karena masyarakat berhak tahu tentang aset-aset yang ada di Kabupaten Bogor. Di samping itu aku penasaran sejauh mana Pemkab Bogor melalui dinas terkait menyikapi tentang keberadaan topeng emas dan tarian topeng ini. Memang saya belum menelusuri secara pribadi karena saya sendiri masih baru, tapi melalui pejabat yang menangani saya mendapat masukan-masukan bahwa si juru pelihara situs di Pasir Angin, juru pelihara yang itu menjadi saksi penemuan topeng emas itu, dia mengatakan bahwa betul itu ditemukan topeng emas itu dan disimpan di Pusat Arkeologi Nasional kalau nggak salah, ada di sana. Jadi datanya kurang lebih baru seperti itu. Masalahnya itu peninggalan siapa, kami belum tahu. Ya, jadi belum sampai detail. Karena itu udah diamankan duluan tuh topeng emasnya. Jadi kita nggak bisa nelusurin lebih jauh gitu. Mereka mengklaim kalau program Disbudpar Kabupaten Bogor selalu dilaksanakan setiap tahun. Itu sebagai bentuk upaya memelihara kesenian dan kebudayaan yang ada. Berbagai macam program sudah dilakukan pemerintah untuk mendongkrak nilai budaya dan seni yang bisa menjadi daya tarik wisatawan dan identitas Kabupaten Bogor. Berbagai literasi kubuka untuk mencari data lebih jauh soal topeng emas. Banyak pertanyaanku yang belum terjawab, tapi aku tak bisa menjanjikan apapun yang tahu. Semua itu bisa kubuktikan sekarang. Yang kutemukan di sini terlampau jauh dan besar. Mungkin mulut berbohong, tapi seringnya yang mengiring itu berkata benar. Memang fakta yang kutemukan di sini sangat menarik. Petualanganku ini kuresapi, seperti nyaman menikmati aromika dan tenang menikmati suasana.